Saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya bahwa target kita itu harus masuk 4 besar, tidak ada tawar-menawar. Kecewa pasti, apalagi waktu lawan Bahrain kan kita sudah leading, kalau yang China kita kecolongan. Baru-baru ini, dalam wawancaranya dengan awak media, Pak Erick Thohir menyatakan sikap kekecewaannya atas hasil yang didapat timnas Indonesia di 2 pertandingan bulan Oktober kemarin. Hasil di luar target yang sebelumnya ia tetapkan, yakni minimal bisa membawa pulang 4 poin. Tak ingin berlarut-larut, Pak Erick Thohir sebagai Ketum PSSI langsung mengadakan pertemuan dengan STY dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Sintayong bersama timnas Indonesia. Dengan tegas Pak Erick Thohir mengingatkan kembali kepada STY terkait target yang harus didapatkannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni masuk peringkat 3 atau 4 besar dalam klasemen akhir, untuk kemudian melaju ke putaran 4. Saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, Coach Sintayong menyampaikan. Dan ya kita lihat nanti bagaimana maksimal untuk pertandingan 2 pertandingan kandang ya, lawan Jepang dan lawan Saudi yang jauh rankingnya di atas kita ya. Tapi kembali, kalau di 2 game ini kita dapat poin, apapun poinnya itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita ranking 3 atau 4, ranking 4 lah, supaya nanti kita bisa playoff lagi. Ya kecewa pasti, apalagi waktu lawan Bahrain kan kita sudah leading, kita sudah kirimkan surat protes kepada AFC, bahkan tembusan kepada FIFA. Kemarin tentu putusannya ditolak, sudah ada. Ya kita bermain lagi, kan nggak mungkin dengan keputusan itu terus kita melangkah mundur. Nah kalau yang China kita kecolongan, makanya saya buat evaluasi. Untuk semua, saya nggak mau salah-salahkan siapapun. Saya sebagai Ketua PSSI sudah memberikan effort atau seluruh yang bisa saya berikan, apakah dengan charter pesawat itu dari Bahrain ke China, lalu juga menambah amunisi ya dengan adanya Mesilger Eliano. Ya kembali yang saya bilang, kalau mau level dunia ya pelatihnya mesti bagus, pemainnya mesti bagus, kami di PSSI mesti bagus juga persiapannya. Jadi ya tentu kecewa, tapi ya kembali kita harus tidak boleh tertidur karena hal-hal yang menjadi langkah mundur, tapi kita harus terus bisa optimis, maju, kita fight, kita bangsa besar. Tim kita sudah tim bagus, ya tinggal kita coba lagi. Seperti yang kita tahu bersama bahwa dalam 2 pertandingan di bulan Oktober kemarin, PSSI melalui Pak Erick Thohir menargetkan minimal 4 poin untuk dibawa pulang. Namun, timnas Indonesia justru hanya mampu membawa pulang 1 poin saja. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 2-2 saat lawan Bahrain dan mengakui keunggulan Cina dengan skor 2-1. Dari 2 pertandingan itu, tentunya yang paling disesalkan dan membuat kecewa adalah ketika melawan Cina, di mana timnas Indonesia mampu menguasai 70% penguasaan bola, namun justru kalah 2-1. Lantas evaluasi mana yang harus dilakukan usai kalah dari Cina? Namun sebelum kita jawab pertanyaan tersebut, please klik tombol like, subscribe dan komen, serta nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik tentang timnas Indonesia dari channel ini. Terima kasih. Hal yang paling mencolok saat melawan Cina adalah rotasi yang dilakukan oleh STY, serta tak dimasukkannya Eliano Reinders dalam skuad timnas Indonesia. Fatalnya lagi, STY berani mengorbankan kontrol permainan di tengah dengan mencadangkan Tom Hayer dan memilih menduetkan Nathan dan Ivar dengan harapan bisa memenangkan duel di lini tengah serta memutus serangan langsung di lini tengah. Namun Nathan dan Ivar terlihat kurang mulus dalam menjalankan taktik tersebut.
Hal ini berdampak terhadap proses terjadinya gol kedua dari Cina yang dicetak oleh Yuning Sang. Bermula ketika Chardong mengirimkan umpan kepada Ragnar yang berfungsi sebagai pemantun saat melakukan serangan. Namun dengan tak adanya Tom Haye yang biasanya mengontrol lini tengah, sementara Nathan yang tak mampu menggantikan peran Tom Haye karena memang bukan tipikalnya. Akhirnya terjadilah kekosongan pemain di situ. Bola pantul dari Ragnar pun mampu diintersep oleh pemain Cina. Di sisi lain, terlihat juga dua pemain depan lainnya, yakni Rafael Struijk dan Witan, tidak mencoba melakukan counter press saat Ragnar kehilangan bola. Sementara posisi Asnawi dan Mads Hilger sudah terlalu ke depan. Maka pantas jika Shin Tae-yong selesai laga mengatakan bahwa para pemain Indonesia kalah semangat untuk meraih kemenangan dibandingkan para pemain Cina. Jika berkaca dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, sebenarnya kelebihan timnas Indonesia terletak dalam fase bertahan, namun memiliki banyak PR saat menerapkan taktik permainan ofensif. Situasi itu tercermin saat melawan Cina. Merasa memiliki peluang besar untuk meraih poin penuh, Shin Tae-yong akhirnya memilih untuk melakukan permainan terbuka dan lebih menyerang sejak awal laga. Para pemain timnas terlihat langsung melakukan inisiatif menyerang sejak peluit dibunyikan. Namun yang sangat disayangkan adalah pendekatan taktikal yang dilakukan STY dengan banyaknya melakukan rotasi yang terkesan frontal. Rotasi yang membuat kaget banyak pihak publik sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, tak tanggung-tanggung STY melakukan 4 rotasi pemain sekaligus. Seperti yang telah sedikit kita singgung di awal video, STY memilih mencadangkan Tom Haye, Rizky Ridho dan Malik Rizaldi yang dalam pertandingan sebelumnya bermain cukup baik. Hal ini cukup membuat bingung banyak pengamat sepak bola, karena dengan dicadangkannya Tom Haye, secara otomatis timnas Indonesia kehilangan kontrol di lini tengah. Dengan demikian semua serangan akan terfokuskan di sisi sayap. Hal ini dapat dibuktikan dengan dipasangnya wingback agresif macam Asnawi dan Shin Patenama, serta memainkan winger cepat seperti Witan. Shin Tae-yong seolah sedang bertarung, seakan melakukan eksperimen. Ia mengorbankan kontrol serangan di lini tengah dengan mencadangkan Tom Haye di babak pertama dan memainkan Nathan dan Iva sebagai gelandang bertahan secara bersamaan. Ide STY mungkin ingin memenangkan duel di lini tengah, namun sayang taktik tersebut sepertinya terlalu mudah ditebak oleh pelatih Cina. Dalam pertandingan itu, pelatih Cina terlihat lebih baik dalam merespon situasi di lapangan. Melihat komposisi starting lineup Indonesia yang banyak diisi pemain sayap agresif dan memiliki kecepatan, pelatih Cina meresponnya dengan menerapkan permainan defense to counter. Pelatih Cina sepertinya sadar, jika meladeni permainan terbuka dari Indonesia maka akan sangat beresiko. Lengah sedikit saja, winger-winger timnas Indonesia akan dengan mudah mengeksploitasi sisi sayap pertahanan Cina. Mungkin berlebihan jika dibilang meremehkan Cina, namun nyatanya memang demikian. Para pemain timnas Indonesia, terlebih STY, terkesan meremehkan kemampuan Cina. Entah faktor apa yang sebenarnya melatar belakanginya, kelengahan para pemain, atau justru instruksi taktikal dari STY yang mengganti gaya permainan timnas Indonesia, yang mau tak mau menuntut para pemain untuk selalu merubah cara bermainnya. Hal tersebut tentunya sedikit banyak akan berdampak kepada efektivitas seorang pemain di lapangan, karena seringnya gonta-ganti taktik dan strategi. Sebenarnya ide itu bagus juga untuk dilakukan, agar gaya bermain timnas tak mudah dibaca oleh lawannya. Namun ada satu hal yang patut dipertanyakan mengenai respons STY terhadap situasi yang terjadi di lapangan. Terkesan telat dan lambat dalam membaca situasi pertandingan. Sangat disayangkan memang, STY tidak langsung merubah taktiknya, sementara ide permainannya sudah terbaca oleh pelatih Cina. Tentu kita semua masih ingat, dulu STY sering melakukan pergantian pemain yang gagal perform di lapangan, tak peduli dia baru masuk sebagai pengganti atau tidak. Seperti yang pernah ia lakukan terhadap Ramadan Sananta yang baru masuk di babak kedua, namun hanya beberapa menit ia bermain langsung diganti oleh STY. Kenapa hal itu tak terjadi ketika melawan Cina? Melihat sering gagalnya serangan timnas dari sisi sayap dan kecerobohan seorang Shin, STY seharusnya berani mengganti pemain yang gagal perform tersebut, misalnya dengan menarik Shin dan memasukkan Tom Haye.
kemudian menggeser Nathan ke posisi Shine. Meski permainan masih di babak pertama, tak ada salahnya bagi seorang pelatih untuk melakukan pergantian pemain. Jelas, di laga versus Cina kemarin, STY dan timnas Indonesia terlihat seperti kurang matang dalam melakukan persiapan dan seperti tak memiliki plan A plan B, termasuk antisipasi serangan balik dari para pemain Cina. Kekurangan timnas ini mungkin cukup bisa dimengerti. Kita semua tahu bahwa selama ronde ketiga ini, taktik yang dimainkan adalah dengan cara bermain reaktif, yakni menunggu di area pertahanan sendiri, dan baru meningkatkan pressing ketika bola dialirkan ke samping. Kemudian melakukan counter attack ketika berhasil merebut bola. Strategi inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan timnas menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Jadi, menurut kalian bagaimana guys? Evaluasi seperti apa yang harus dilakukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.